Hai guys, balik lagi sama gue William Sudana. Dan hari ini kita akan bahas perjalanan XAUUSD analisa lah ya, untuk awal bulan Maret kayak gitu. Setelah sepanjang minggu lalu kita dipenuhi dengan ya sort of sideways, gak kemana-mana. Dan akhirnya di hari Jumat dia pecah telur guys. Dan masuk aja, kita gak perlu panjang lebar ya, kita langsung masuk. Ini adalah candle XAUUSD bulan Maret kayak gitu. So welcome to Maret. Kalau kemarin di video gue yang ini tuh kita ngomong apa? Maret Hiru-Biru ya. Dan bener aja di hari pertama XAUUSD langsung bikin candle bullish yang super strong. Oke. Probably banyak yang nggak tahu ya. Semoga kalian nggak mengalami bencana ya kemarin, atau nggak kalau misalnya kalian panen raya karena berhasil dapat di paling bawah nih berapa 2038, saya mungkin 2082 itu sekitar 400-an pip ya di satu hari aja. So itu congrats buat kalian kayak gitu. Kalau misalnya kalian malah kebalikannya, harusnya kalau selama MM-nya aman, it should be okay kayak gitu. Oke, jadi kita mulai aja karena ini adalah bulan yang baru. Jadi kita harus susun mulai alur cerita lagi, kira-kira bulan Maret ini akan kemana gitu ya. Oke, untuk di sini kita ngomongin sekarang kita masih dalam posisi yearly yang hukum jikanya up, oke. Kemudian semester yang hukum jikanya up. Kemudian untuk quarter hukum jikanya up. Dan sekarang Maret ya. Kalau di Maret sendiri ini hukum jika juga up, oke. Jadi semuanya di sini up, up, up. Nah, tapi jangan sampai terkecoh kalau misalnya ini akan seperti apa. Sekarang kita akan kulik sendiri dari sisi Maretnya itu kayak gimana ya. Maret di mata yearly ini adalah masih timing busur. Di mata yearly adalah timing busur yearly ya, masih yearly, oke. Semester ini adalah masih di mata semester, timing busur semester. Kemudian di quarter ya kan, Maret di mata quarter adalah ini sudah timing target quarter, oke. Jadi kalau kita perhatiin yearly ya kan, hukum jikanya up, timing busur ini masih ke bawah, berarti ini masih arahnya ke down, oke. Semesternya juga masih push down. Quarternya dia timing target quarter, berarti dia up gitu ya, karena hukum jikanya up di quarter ini ya kan. Sehingga Maret ini gak heran kalau misalnya dia udah ngejarnya ke atas gitu. Jadi kalau secara time frame besar, Maret ini akan tarik-tarikan dari sisi quarternya yang dia targetnya ke atas, tapi dia juga masih harus menjalankan peran dari busur semester dan busur yearly, oke. Kalau kita perhatiin sendiri, sesuai dengan, bentar ya, kita buka di sini. Posisi harga saat ini kita perhatikan untuk, gue ulang lagi, untuk timing busur sendiri, area busur itu selalu dimulai. Kalau dalam konteksnya sekarang adalah hukum jikanya up, maka kita punya area busur itu dari sisi pivot sampai S1-nya ya. Dan kalau kita perhatikan di sini, di Februari kemarin kita udah menyentuh pivot semester, udah menyentuh pivot quarter. Jadi kalau misalnya kita mau cocokin ke sini, artinya di sisi semester timing busurnya ini udah kita bisa bilang udah disentuh ya. Walaupun baru mulai area pivotnya doang gitu, tapi udah nyentuh area busur. Nah, kita bisa bilang ini juga udah disentuh untuk area quarter udah di bulan Februari kemarin ya. Jadi ini juga busurnya udah kelar kayak gitu. Nah, ini sekarang permainannya adalah dengan sisa timing sebulan. Oke, kalau kita perhatiin tadi area semester busur semester itu masih panjang. Timing busur semester itu berarti sampai akhir Maret ini. Ya kan, sampai akhir Maret ini. Karena nanti saatnya mulai April, Mei, Juni itu akan bergeser ke timing target semester. Nah, ini akan jadi sangat tricky. Sedangkan untuk timing busur yearly itu masih sepanjang semester 1 adalah timing busur yearly kayak gitu. Nah, ini yang mau kita analisa. Kalau tarik-tarikan seperti ini, sedangkan sekarang posisinya udah dibawa ke atas lagi nih. Kalau kita perhatiin, ya kan, area busur semester itu ada di butuh semester itu di pivot semesternya ada di sini.
Kemudian S1 semesternya di mana? Jauh ya, ada di 1855 gitu kan. Apakah mau dikejar ke sana? Itu pertanyaannya. Atau busurnya saat ini dicukupkan di area pivotnya aja. Kayak gitu. Oke. Nah, di sini kita balik lagi dari sisi Maret. Oke, Maret ini dia akan membentuk juga hukum busurnya. Oke. Maret yang hukum jikanya up, kita akan bagi dua. Week 1 dia secara hukum busur dia akan menjadi busur monthly ya. Gitu. Kemudian week 3 dan week 4 ini akan menjadi timing target. Timing target monthly gitu. Ini kita timing monthly, timing busur monthly. Kita perhatiin area busurnya monthly. Tunggu gue nyalain dulu supaya nggak bingung. Oke, area timing busurnya monthly itu ada di 2035 ya pivotnya. Ini sebenarnya area pivot di 2035 sampai S1 monthly ya. S1-nya di mana? S1-nya ada di 2005 ya. 2005. Oke. Kemudian untuk targetnya week 4 ini ada HB. HB-nya ada di 2065 sampai R1 monthly ada di berapa? 2086 ya. 2086 kayak gitu. Nah, 2086. Nah, sekarang kalau kita perhatiin pencapaiannya artinya apa? Di sini kita melihat bahwa dalam konteks sekarang week pertama karena weeknya udah mulai tanggal 1 udah dimulai di minggu kemarin, itu bisa dikategorikan sebagai week pertama dari Maret. Oke. Timing busur yang harusnya dia ke bawah kan dia posisinya hukum jika apa? Misalkan dia ke bawah gini ya, begini baru begini kan, gitu. Jadi ini posisinya begini, dia harus ekspektasinya dia ke 2035 dulu, kalau nggak sampai ke arah sini, baru sampai kemudian ke atas sini, break high before dari Februari. Tapi ternyata di hari pertama dia sudah langsung break high before monthly-nya. Karena mungkin dilihat posisinya nanggung juga ya, 2044. Di video sebelumnya, di video di sini gue bilang bahwa hari Jumat kemarin kita ada di timing busur monthly, ya kan? Benar ya? Di sini gue bilang bahwa kita ini ada di timing busurnya monthly karena week pertama. Jadi ada berhubungan juga dengan hukum jika week, HSH week yang posisi open weeknya ada di 2032 gitu. Tapi kemarin, lucunya, ini gue sekalian cerita dikit. Kemarin lucunya ada orang yang nyindir, wah katanya ini hukum HSH week, jadi ekspektasinya ke bawah. Kemudian nyindir, wah kalau ikutan ini pasti margin call kayak gitu. Kalau gue sih gini ya, di dalam setiap video, di dalam setiap channel yang gue punya, gue selalu bilang bahwa apa yang gue tuliskan di sini adalah pandangan pribadi gue, dan analisa itu bisa salah. Jadi kalau misalnya ada orang yang nyindir, wah ini salah, wah margin call, semua keputusan entry kalian itu adalah tanggung jawab masing-masing. Jadi kalau kalian berpikir bahwa apa yang diomongin William itu pasti benar, rasanya kalian belum dewasa. Kayak gitu. Artinya apa? Apa yang mau gue bagikan di sini? Bagaimana di awal video itu ada 10 detik gue alokasikan tulisan disclaimer untuk kalian baca. Kalau kalian nggak mau membaca, artinya ada yang salah dengan mindset kalian. Karena literasi membaca kalian itu harus ditingkatkan lagi gitu. Itu udah jelas gue tuliskan di sana. Ini bukan ajakan entry, ini bukan signal, ini pandangan pribadi dan analisa itu bisa salah. Makanya di setiap channel, di setiap bentuk edukasi gue, itu yang gue harapkan adalah kalian mempelajari dan memahami konsep cara berpikir dan pandangan kita bisa berbeda. Kalau misalnya kalian menganggap bahwa apa yang gue lakukan itu selalu benar, salah. Karena ini bukan signal, ini adalah pandangan pribadi gue dan itu bisa salah. Dan lucunya orang itu gak lama dikirimin signal screenshot dari trading plan-nya dia, dan gue lihat ternyata kemarin itu sampai atasnya 2088 ya. Di situ dia pasang stop loss di 2085. Jadi kalau menurut gue dari angka itu aja kita bisa melihat bahwa ternyata apa yang ditradingkan, mau sebagaimanapun plan analisa kita, ketika market tidak berjalan sesuai dengan kehendak kita, salah aja. Jadi nggak perlu ngerasa bahwa kita yang paling jago, kita yang paling hebat.
oh orang ini kalau lawan market bergerak tidak sesuai dengan analisa kita, lalu sindiran. Menurut gue nggak ada faedahnya sih. Ya fokus aja ke apa yang kalian lakukan, trading dengan analisa sesuai dengan plan kalian juga. Dan fokus gue di sini adalah mengedukasi, membagikan pandangan perspektif gue. Keputusan ada tangan masing-masing. Toh banyak juga yang kirimin telegram berterima kasih buat gue. Itu bukan pencapaian gue. Pencapaian gue adalah gimana bisa membuat orang akhirnya bisa trading mandiri. Masalah mereka loss atau enggak itu keputusan mereka masing-masing. Dan kalau mereka bisa sukses, artinya itu adalah hasil kerja keras mereka, bukan karena gue. Di sini gue membagikan apa yang gue pahami, karena sekalian gue belajar juga dan mengasah. Karena kalau nggak ada yang bagi-bagi ilmu, ya siapa lagi mau bagi ilmu gitu. Jadi shut up lah kalau misalnya kalian mau sok-sok yang paling pintar dan paling jago kayak gitu loh. Di sini nggak ada yang paling pintar, paling jago. Yang paling jago adalah market sendiri. Oke, jadi langsung aja di sini karena kita ngelihat bahwa secara timing dia udah ngejar ke atas dulu. Artinya apa? Gue melihat bahwa di posisi yang kemarin, inget di posisi bulan September ya. Ini menurut gue bisa jadi analisa kita ketika kita melihat target, kita look back sendiri ke area sini. Ketika di bulan Oktober, oke, ini bulan September, oke, bulan September ini transisi dari Q3 ke Q4. Ketika kita ngomongin ini di hari pertama itu target sudah di break. Artinya apa? September yang hukum jikanya down itu langsung ngambil target untuk Oktober, sehingga low-nya udah kebentuk, lalu dia kemudian putar arah langsung naik ke atas gini. Jadi gue bisa berasumsi kita bisa membuat beberapa skenario bahwa dengan posisi hukum jika ya Maret yang up ini, yang up, dia dalam hari pertama udah di break. Artinya kita bisa punya dua skenario. Satu, monthly cepat bebas tugas karena mau bantu kakak. Oke. Nah, kakak yang mana? Satu, quarter yang hukum jikanya up. Oke. Kalau quarter hukum jikanya up, kita perhatikan hukum quarter inilah high before quarter di 2133. Kalau kita ngomongin 2133, artinya perjalanan masih panjang ini. 2086 dia harus ngejar ke 2133, dan kalau kita perhatikan R1 quarter itu ada di 2136 atau enggak di atas ATH-nya. Jadi dia break ATH. Kalau misalnya kita lihat dari posisi yang sekarang 2084, dia masih sekitar 300-an pip lagi ya untuk ngejar ke atas. Sebenarnya nggak jauh sih. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Apakah dia mau selesaikan tugas cepat-cepat karena dia mau bantu kuartal hukum jika up, atau mungkin dia mau bantu busur semester yang masih di bawah gitu. Ini ada dua pertanyaan yang mungkin menjadi bahan perenungan kita gitu. Karena dalam posisi yang sekarang kita kalau misalnya mau ngelihat ini, kita dalam posisi candle weekly lah ya. Kita dalam posisi candle weekly aja, kita bisa memperhatikan area di sini inilah area shadow. Artinya ini juga menjadi area order yang masih ditinggalkan. Kalau kita turun ke area di daily, ini pun juga masih benar-benar shadow only gitu. Jadi kalau misalnya dalam konteks smart money concept ya, ini adalah masih banyak order-order yang tinggal di sini kayak gitu, yang mungkin aja bisa dikunjungi kayak gitu. Kalau turun lagi ke H1 ada apa di sini? Nah, area di sini ya kan 2090, dan kemudian area di candle ini sampai 2120 gitu. Jadi kalau ini adalah kita untuk Senin ini kayaknya menurut gue sih emang kita perlu hati-hati ya. Karena dengan kita hati-hati kita bisa memitigasi loh. Kira-kira candle mau kemana kayak gitu. Karena dalam posisi candle yang seperti ini, memang kalau kita lihat weekly dia sudah close di atas body candle. Ini dalam smart money concept dia baru terjadi change of character. Tapi kalau misalnya mau ngelanjutin, harusnya kan dia akan pull back dulu untuk bikin break of structure lagi, untuk melanjutkan dia bullish. Tapi bisa jadi ya dia
ternyata cuman sweep balik lagi ke bawah kayak gitu. Itu yang mesti hati-hati menurut gua untuk minggu di bulan Maret ini juga. Karena kalau sekarang kita perhatikan narasi yang terjadi itu kemarin itu kalau nggak salah ada perang juga ya, ada perang yang probably mendorong ini ke atas selain sentimen dari Michigan Consumer hasil newsnya yang juga akhirnya mendorong dia ke atas kayak gitu. Dari sisi fundamental kira-kira seperti itu. Untuk weeks besok sendiri dengan kondisi yang kayak begini, kita lihat ke sebelum masuk mungkin ekonomi calendar dulu kali ya. Kita ngeliat minggu depan tuh ada apa. Kita lihat Senin nggak ada berita apapun. Ke Selasanya itu ada S&P Global Service PMI, ini forecast turun, ya kan, berarti bad for USD, kira-kira seperti itu. Makanya bisa mungkin bad for USD bisa naik lagi ke atas. Di sini ada beberapa bacot-bacot dari orang Fed. Kemudian di sini juga ada Powell bakal ngomong juga nih hari Rabu jam 10 malam. Job opening, ini belum ada forecastnya. Kemudian ini juga penting ya kan. Kemudian Board of Canada press conference, PMI, inventories, kemudian ada Fed ngomong lagi, FOMC, bukan FOMC ya, ini member doang ya. Kemudian jobless claim di hari Kamis, dia belum ada ekspektasinya. Trade balance, ada Powell ngomong lagi, banyak ngomong ya minggu depan ya. Dan kemudian akan dimulai dengan ditutup dengan non-farm payroll di akhir minggu kayak gitu. Jadi non-farm payroll ini seperti biasa dia akan nge-reset seluruh high dan low di bulan tersebut untuk bisa memulai perjalanan yang baru kayak gitu. Jadi minggu ini juga akan ada NFP ya guys. Kemudian untuk kalian yang bingung tadi gue ngomongin apa aja, kalian bisa mampir juga ke playlist gue yang ini. Di sini ada trading style metode Koptah ya. Ini yang gue jelasin tadi sepanjang lebar ada di sini. Probably abis ini gue akan bikin satu video eksklusif lagi buat kalian. Karena ini belum bikin, udah lama ya, belum bikin baru lagi ya. Jadi nanti akan bikin, tapi kalian bisa tonton semua pelajari di sini, ini gratis semuanya kecuali yang eksklusif konten ini. Subscribe ke YouTube membership gue level 2. Oke? Langsung kita bongkar ke tabel RPS. Kalau untuk dengan posisi seperti ini, dengan posisi closing candle yang sangat bullish, kencang banget gitu, kita sebenarnya nggak punya banyak permainan ya. Dalam posisi sekarang udah pasti weekly-nya akan up, daily-nya akan up, ya kan? Dan semua akan up. Tergantung kalau H1 H4 ini ya tergantung nanti bukanya akan di mana. Tapi dalam posisi weekly dan daily ini pasti akan relatif normal, dia akan push ke atas gitu. Kecuali nanti akan ada perbedaan ketika terjadinya itu pelan-pelan di daily-nya. Tapi kalau untuk weekly-nya gua ngelihat sih dia atas ya. Dengan posisi monthly sekarang dia udah hit R1-nya, dia sudah membentuk high yang baru. Kayak gitu. Berarti sekarang tugas monthly bisa dikategorikan selesai. Tinggal tugasnya bergeser ke tugas kakaknya. Quarter, semester, dan year. Yang dimana kalau quarter dan semester ini udah ada, oke? 1985, 1920 pivotnya udah kesentuh. Yang belum tuh masih ngutang sebenarnya pivot yearly. Kayak gitu. Dalam konteks pivot yearly kita masih punya sebenarnya waktunya lumayan panjang ya. Sampai bulan Juni lah gitu. Ini kan jauh banget di bawah gitu. Apakah mau disisain dulu, dibiarin dulu, atau mungkin dia mau pelan-pelan turun lagi. Yang kemarin ini adalah ya cuma bantu Maret cepat selesai aja gitu, karena tugas kakaknya masih mau dikerjain. Tapi ya itu seperti yang gue bilang tadi bahwa kita punya bisa pantau area 2161 ini sebagai R1 quarter. Kita tahu kalau enggak kita yang paling dekat adalah secara timingnya high before quarter, yaitu di 142145. Kayak gitu. Ini berarti high before quarter, yaitu all-time high kemarin. Jadi kalau kita ngeliat Bitcoin sendiri udah mulai ngejar ke all-time high, hati-hati juga kalau misalnya goldnya akan ngejar ke all-time high. Apakah mungkin? Nobody knows. Karena kita udah di 2086 dan ini nggak jauh sebenarnya ya. Beda di kita beda sekitar 300-an pip. Oke, kemudian untuk weekly kita bisa ngeliat di sini di posisinya high, pivot area 2062. Semuanya relatively normal RPS-nya. Kita ngeliat di sini area high R1 weekly ada di 2100. Kemudian area R1 daily ada di 2095. Ini juga udah deketan ya. R1 weekly sama R1 quarter juga udah deketan gitu. Jadi hati-hati, R2-nya, R3 weekly ini udah mepet sama R1 quarter kayak gitu. Kemudian R3
week monthly juga udah deket sama R1 quarter. Jadi angka-angka ini udah muncul gitu. Jadi berhati-hati aja jika semuanya mau dikelarin cepat. Oke. Untuk kondisi lainnya apa? Biasanya gue bikin beberapa skenario ya. Kalau kondisi ketika open gap up besok hari Senin, ya buat gue sih nggak ada perubahan lah, karena tetap sama gitu. Yang udah super strong bullish untuk candlenya, jadi mau apapun yang terjadi dia akan kejar. Cuman posisi RPS doang yang akan berubah. Tapi kalau misalnya dia open gap down, sejauh apa open gap down ya? Yang di sini gue lihat adalah ketika dia open gap down sekitar ini dia open di 2073,4 ya, berarti sekitar 90 pips dari sekarang. Posisi RPS daily-nya akan berubah. Dia akan lihat atas bawah, bawah. Jadi potensi sideways-nya atau terjadi anomali kayak gitu. Tapi apakah mungkin open daily besok gap down 90 pip? Bisa aja sih. Kecuali karena sempat ada obrolan juga, gue belum sempat cek berita sih, tapi ada yang bilang katanya mau gencatan senjata Amerika untuk perang Gaza gitu. Ya, nobody knows. Semua bisa terjadi di akhir minggu seperti ini ya kan, tergantung dari para elit itu mau ngapain gitu. Oke. Kalau buat gue kayaknya udah cukup sih. Jadi area-area yang bisa kita pantau, kita bisa cek di sini. Yang menurut gue paling jelas adalah ya sekarang udah di atas posisinya. Jadi kalau kalian punya posisi sell, kalian harus ngatur. Menurut gue setiap kunci trading itu bukan soal seberapa pintar dan seberapa kompleks analisa trading plan kita. Tapi kuncinya adalah gimana kita ngejaga money management supaya nggak zonk dan nggak panik ketika analisa kita salah. Gitu, itu bagian dari risk management. Ya udah, segitu aja. Video juga udah panjang. Thank you buat kalian yang udah support gue selama ini, bahwa setiap yang gue bagikan, setiap yang menjadi analisa dan video-video gue itu belum tentu sebuah 100% kebenaran. Tapi dikritisi lagi, dianalisa lagi, dan kalau nggak yakin, nggak entry nggak apa-apa. Karena buatlah gue, kita di sini sama-sama belajar. Gak ada yang lebih pintar, gak ada yang lebih bodoh. Justru kalau misalnya lebih pintar, kalian tahu sesuatu hal lagi, kritisi, bagikan pengetahuan kalian supaya banyak orang yang bisa belajar dari pengalaman kalian juga. Percuma pintar sendirian, karena industri ini sama-sama yang menjaga kita juga. Oke? Jangan lupa di like, di komen, kemudian di share juga ke teman-teman kalian videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.